2023. Baiklah Bapak Ibu, untuk kekhidmatan marilah kita buka sinkronus ini yang pada kali ini merupakan sinkronus Pro 2.45 edisi kedua dengan topik meluruskan distorsi seputar IKM. Kita buka bersama-sama dengan melafalkan basmalah. Luar biasa hari ini. Nah, begitu indah ya. Tanggal 17 Mei ini kita masih bisa berproses Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, nanti ya di tengah-tengah kita hadir Ibu kita, Ibu Dr. Neti Lastiningse, MPD, Kepala Bidang Mutu Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Sementara beliaunya masih menerima tamu. Coba saya cek dulu. Assalamualaikum Bunda. Beliaunya masih menerima tamu. Baiklah. Nah, marilah kita awali ya kegiatan kita dengan bersama-sama menguatkan tekad, menguatkan niat, menguatkan kinerja kita, diawali dengan yel-yel ya. Nah, diharapkan yel-yelnya atraktif ya, penuh semangat dan inspiratif. Dari jumlah peserta lebih dari 15 guru. Oh maaf, kalau 15 guru mesti jelas ini lebih ya. Lebih dari 500 guru dan lebih dari 70 kepala sekolah kita saring dengan Wheel of Name 4 SD di dulu karena nanti bersambung. Setiap kali sinkronus kita bersambung. Bagi yang masih terbuka, mohon ini dulu. Dan 4 SD mendapatkan Porong. Nanti dari 4 tadi kita ambil 22. Dari Kecamatan Sidoarjo 1 SDN, 1 SD swasta. Dari Kecamatan Porong 1 SDN, 1 SD swasta. Masih ada yang terbuka mic-nya. Nah, baiklah, mari kita bersiap untuk menyaksikan yel-yel yang ditampilkan sekolah di antara tersebut dari lebih dari Sidoarjo 55, di Kecamatan Porong 23. Kita putar yel-yel kita. Ya. Pertama jatuh SD Bayangkari Porong. SD Bayangkari Porong. Supaya siap-siap untuk menampilkan yel-yelnya. Disilakan SD Bayangkari Porong.
Silakan. Dibuka mic-nya. Ya. Oke, Pak. Siap. 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 Semangat pagi. Are you ready? Ready. Siapa kita? SD Kepala Bayangkari 10 Porong. SD Kepala Bayangkari 10 Porong. Maju bersama, wujudkan asa, selalu berkarya, membangun bangsa. Maju beraksi, selalu inovasi, bangun sinergi, siap berprestasi. Wujudkan mimpi, penerus negeri, melangkah pasti. SD Kepala Bayangkari 10 Porong. Semakin siap, semakin tangguh, semakin maju. IKM SD Kepala Bayangkari 10 Porong siap mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yes. www.com artinya wow, komunikasinya luar biasa. Terima kasih SD Bayangkari Porong. Selanjutnya hebat. Selanjutnya kita putar lagi. Kita putar lagi. Sekolah mana nih ya? SDN Lajuk. Nah, konon SDN Lajuk ini alma mater saya ini ya. Jadi saya pernah sekolah di sana dulu SD-nya. Siap-siap SDN Lajuk. Jadi Porong sudah dapat keduanya, tinggal Sidoarjo yang 2. Bentar. Disilakan SDN Lajuk. Dibuka dulu mic-nya, masih tertutup. Mic-nya dibuka dulu. SDN Lajuk masih tertutup mic-nya. Halo. Mic-nya dibuka dulu. Di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Gak punya yel-yel, gak punya yel-yel, gak punya yel-yel. SDN Lajuk, gak punya yel-yel. Buat apa yel-yel? Nyatanya kita gak punya yel-yel. Buat apa yel-yel? SDN Lajuk gak punya yel-yel. Siap mengikuti IKM. Belajar, kreatif, inovatif, produktif. Yes. Wow. www.gpy. Apa itu www.gpy? Wow, gak punya yel-yel. Gak apa-apa, luar biasa. SDN Lajuk. Keduanya dari Porong sudah selesai lanjut bersama kita. Sapa dulu beliau, ibu kita ya, yang kita cintai, kita banggakan, Ibu Dr. Ngetilah Tiningsih, MPD, Kabid Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum Bunda. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas di sana? Jelas, Bunda. Suara saya jelas? Sangat jelas. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Mohon izin melanjutkan lagi Bunda, tinggal 2 yel-yel ini. Iya. Baiklah. Monggo Pak. Oke. Iya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi Porong sudah 2, tinggal Sidoarjo.
Masih terbuka supaya ditutup. Ya. Mana nih? Ya. Oh, SDN Sidokari 4. Silakan bersiap untuk yel-yel. Tunjukkan kreasinya. Disilakan SDN Sidokari 4. Formasi siap. Siap. Makan semangatmu. Ini selalu. Ini selalu. Sidokari 4. Sidokari 4. Mantan hebat. Yang terhebat. Jangan sampai. Jangan sampai. Dilupakan. Dilupakan. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Maju terus. Belajar bersama. Di sinkronus ini. Sinkronus Pro 2.45. Luar biasa. SDN Sidokari 4. Luar biasa. Terima kasih SDN Sidokari 4. Bergambar semangat yang luar biasa. Alhamdulillah ini Bunda bersama kita para guru siap untuk terus bergerak berproses. Lebih kurang 500 sampai 700 guru. Karena setiap sekolah hanya memakai satu akun. Hari ini sekitar 500 sampai 700 guru. Terakhir, Bapak Ibu masih ada satu yel-yel dari, tentu saja sisanya tinggal dari Kecamatan Sidoarjo. Kita lihat. SD Petra 12 tepat dan swasta sudah. Silakan siap-siap untuk SD Petra 12 dari Kecamatan Sidoarjo. Tunjukkan kreasinya. Disilakan. SD Petra 12. Halo. Kita cek, tadi kelihatannya ada ya, SD Petra 12. Oh, belum masuk. Kita lanjutkan. Kita anulir ya. Tunggu SD Petra 12. Tinggal satu SD swasta. Oke, SD Muhammadiyah 1 Kecamatan Sidoarjo. Disilakan untuk SD Muhammadiyah 1. Silakan. Mana SD Muhammadiyah? Ya. Silakan. SD Muhammadiyah 1. Halo. Halo SD Muhammadiyah 1. Ya. Terlalu lama ya. Kita anulir. Ya, kita lihat sisa yang dari Kecamatan Sidoarjo.
Kita anulir ya. Kita anulir. Cara SD Muhammadiyah 5 itu dari Porong ya, tadi sudah 2. Berarti tinggal 1 ya, otomatis tinggal SDN Lebo ya. Mohon maaf. Sudah tinggal 1 SDN Lebo. Silakan SDN Lebo untuk siap. Nah, silakan SDN Lebo. Mana Siap SDN Lebo? Mana semangatku? Ini semangatku. L. Literasi. E. Edukasi. B. Berkarakter. O. Oke. Merdeka. Belajar. Yes. Ya, luar biasa. Ternyata Lebo itu punya kepanjangan. Ya, luar biasa. Marilah Bapak Ibu, kita lanjutkan proses kita. Alhamdulillah hari ini kita dibersamai beliau. Ya, telah hadir bersama kita Ibu Dr. Neti Lastiningsih MPD, Kepala Bidang Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Bunda, Sinkronus Pro 2.45 merupakan program yang kami komitmeni untuk meningkatkan profesionalisme dan profesionalitas melalui sinkronus setiap 2 minggu sekali direncanakan dan berdurasi minimal 45 menit. Dan kali ini kan sungguh eman jika hanya selama 45 menit. Ya, bisa lebih dari 45 menit untuk pencerahan-pencerahan dari Ibu atas distorsi seputar IKM. Bagaimana para peserta? Masih siap untuk kurang lebih atau lebih dari 45 menit? Siap ya? Bersama Ibu kita. Boleh dibuka tuh mic-nya yuk ya. Siap ya? Siap, Pak. Oke. Allah siap. Izin Ibu. Siap. Sebelum kita ke materi, tadi teman-teman telah menyampaikan kreasinya dan menunjukkan kesiapannya untuk menyongsong IKM pada tahun ajaran 2022-2023. Ada yang terlalu mensimplifikasi, menyederhanakan bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu hanya terjadi perubahan-perubahan istilah atau terminologi. Sebagai contoh, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Sejak dulu juga begitu. Nah, ini ada pendapat seperti itu. Nah, apakah memang demikian? Bukankah di dalam Kurmer alias kurikulum Merdeka ya, PPD atau pembelajaran paradigma baru dan PPP P3 profil pelajar Pancasila, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang didahului asesmen diagnostik baik kognitif maupun non kognitif itu justru dikuatkan. Nah, dimohon kepada Ibu untuk sinkronus kali ini memberikan narasi dan pencerahan utamanya atas isu-isu yang perlu kiranya kita luruskan, utamanya dalam pembelajaran. Kepada Ibu disilakan. Sambil kita menunggu beliau, Bapak Ibu. Boleh dibuka dulu mic-nya yuk. Kita tepuk dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, kita kembali mic-nya. Silakan dengan
Para peserta dimohon untuk tenang, ditutup mic-nya ya. Takutnya Pak Samsul ini sudah saya, karena tadi saya terima telepon. Oh iya, iya. Oh sudah saya. Sudah Bu, silakan. Tentunya saya. Oh begitu. Oh iya, mohon maaf karena sambil di samping ngurusi gitu ya. Sudah saya ya sekarang ya. Iya. Oh iya, bisa diminta untuk secara ini di unmute semua, gitu. Teman-teman mohon di-unmute semua. Oh di-mute. Saya diberi waktu sampai jam berapa ini Pak? Bebas Bunda, tadi sudah disetujui teman-teman. Lebih dari itu pun tidak masalah. Memang waktu harus sama panjenengan. Iya, mudah-mudahan 30 menit cukup ya. Iya, ini langsung ya Pak. Ya, setelah itu nanti kita buka tanya jawab setelah diuraikan. Oh gitu. Silakan Bunda. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua yang hebat, ya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pengawas untuk Kecamatan Sidoarjo gitu ya, mudah-mudahan saya tidak keliru ini, yang sekaligus menjadi moderator kegiatan ini sekaligus sebagai pelatih ahli PSP Angkatan 1 Bapak Muhammad Samsul Hidayat SPD MSI, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang luar biasa baik dari SD negeri maupun SD swasta yang saat ini sedang mengikuti kegiatan Sinkronus Pro, bacanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ini Pak, 2.45 gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita diberikan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bersama-sama belajar meskipun ini secara daring Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat dan juga manfaat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dari yang sedikit yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Samsul yang luar biasa sudah menginisiasi kegiatan ini, juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang luar biasa semangatnya ini, saya lihat Masya Allah ya di kegiatan ini. Nobar gitu ya, nobar belajar bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, mohon izin Pak Habib, ya dalam kegiatan ini nanti kita akan banyak berdiskusi gitu ya, mudah-mudahan akan banyak berdiskusi, dan ini nanti saya minta Bapak Ibu silakan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Khususnya hari ini kita akan fokus gitu ya, karena implementasi kurikulum Merdeka ini kan banyak ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan fokus di pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, dan nanti implementasinya bagaimana di sekolah itu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Samsul, juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru semuanya yang sudah secara semangat yang luar biasa mendaftarkan diri untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru nanti. Insya Allah dari dinas ini juga akan terbuka, Bapak Ibu memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu, tetapi tentunya karena banyaknya SD negeri dan swasta di Kabupaten Sidoarjo,
kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu secara mandiri, termasuk seperti kegiatan saat ini juga sangat kami butuhkan. Tidak bisa semuanya dari Dinas Pendidikan. Dalam waktu dekat ini Dinas Pendidikan akan membentuk Satgas untuk IKM, ya, Satgas untuk IKM yang dalam hal ini nanti tujuannya untuk mengawal IKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo termasuk untuk jenjang SD. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sampai dengan pendaftaran hari terakhir tanggal 30 April kemarin, SD negeri swasta yang mendaftar untuk IKM sebanyak 556 sekolah dasar. Jadi ini merupakan jumlah yang luar biasa, Bapak Ibu, di luar prediksi kami. Target kami hanya 465 sekolah di tahun pertama ini. Ternyata sudah melampaui target, dan Bapak Kepala Dinas juga sangat mengapresiasi semangat Bapak Ibu mengimplementasikan kurikulum Merdeka di tahun ajaran baru nanti. Baik, menampilkan PowerPoint yang sudah saya siapkan, Bapak Ibu. Wahyu apa Arif? Wahyu. Sing Arif ya? Oh, saya itu pindah dari jadi dia kan Arif. Sudah tampak di layar Bapak Ibu? Belum ya? Belum dah. Belum ya? Ini sepertinya bermasalahnya ada di sinyal. Iya. Saya pindah. Sudah tampak belum, Pak? Di layar? Tadi sudah proses tapi keluar lagi rupanya. Sudah tampak di layar? Belum. Sudah nampak dulu. Sudah. Belum tampak ya di layar ya? Saya tampak hilang. Belum. Pakai layar tengah. Belum tampak Pak Samsul? Belum, Bu. Mungkin masuknya di tab atau gimana ya? Pak Samsul bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bunda. Belum tampak. Oh, atau ditutup dulu, Bunda. Masuknya di bukan di tab kali sepertinya. Coba masuk di tab. Atau di window-nya aja, masuk di window. Ditutup dulu, Bunda. Ya, Bunda. Sepertinya sinyal. Oke. Iya, pakai Dikmat.
Sabar teman-teman, ya gini kan, kalau memang sinkronus itu salah satu kendalanya memang pada jaringan ya. Sabar. Beliau masih terlempar ya. Ya, tetap sabar, semangat ya. Kalau lagi nyambung lagi beliau, Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ini 111 ada yang pribadi juga, tapi sebagian besar dengan satu akun sekolah. Itu SD Kristen Petra itu tampak sudah tadi telat ya tadi, sehingga yel-yelnya telat di sekolah. Apakah ya sudah masuk? Iya, tadi dapat undian untuk yel-yel tadi. Iya, kami sudah hadir Pak sebenarnya, cuma tidak masuk suaranya. Oh gitu, ya. Sudah siap juga. Mohon maaf Pak Samsul, saya keluar. Iya benar. Mohon maaf, ini sinyalnya di kantor masih ini. Coba saya berusaha ini ya, mudah-mudahan bisa. Ya, amin Bunda. Amin. Masih muter-muter ya, Mas Ari. Iya. Masih belum tampak ya? Kelihatan sudah tampak atau belum? Tadi sudah tampak? Keluar lagi. Tampak hitam. Tampak hitam. Keluar lagi. Oh iya. Enggak, ini PPT-nya belum nampak. PPT-nya nampak tapi kelihatannya ngambilnya di tab kan window. Coba di window. Coba ini Mas Ari. Ini salah satu mana yang ada ini di bawah, kemudian ini PKH-nya ada ya. Nah itu di bawah banyak. Terus katanya dinas bisa dirubah. Tapi itu diubah saja dicek lagi sampai ganti. Jadi itu kalian itu jadi ibu pulang semua ya. Bu ini saya minta juga. Dia minta saya cuma Mbak aku ya minta yang jadi kira tak mau tidak ini. Kecil. Sudah tampak Bu. Hilang. Wanita tes ya. Sudah nampak Bu? Sudah nampak. Ya. Sudah nampak ya. Nggih, sampun Bu. Iya. Saya ininya nggak bisa. Sudah tampak. Sudah nampak jelas Bu, kurikulum Merdeka. Artinya pria ya? Dibuka. Iya Pak Sam, bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa Bunda. Oh iya, bisa dengar suara saya? Ya. Bisa Bu, bisa. Sudah nampak jelas. Ya, terima kasih. Ini putus-putus di sini. Ya, Bapak Ibu ngapunten. Bapak Ibu, kita memulai kegiatan ini. Saya ingin mengetahui bagaimana apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang kurikulum Merdeka gitu ya, sedikit aja. Bapak Ibu bisa men-scan barcode ini? Ya, Bapak Ibu bisa men-scan barcode-nya di layar Bapak Ibu menggunakan HP-nya Bapak Ibu.
Di HP-nya ada menu untuk scan barcode? Silakan Bapak Ibu. Yang HP-nya sudah ada menu barcode? Ya, scan barcode ya. Ya, sudah. Pertanyaan. Ya, silakan dijawab Bapak Ibu pertanyaannya. Saya kira 1 menit selesai itu ya. Kalau di HP Bapak Ibu tidak ada menu untuk scan barcode, icon itu Bapak Ibu bisa link yang ada di bawahnya. Ya, https://bit.ly/self-assessment-km. Link yang ada di bawah ini juga bisa Bapak Ibu yang ada di sini. Capaian pembelajaran di guru diatur. Satu orang bisa lembar. Sudah selesai Bapak Ibu? Ada yang benar semua? Sudah, itu kan bisa langsung dicek ya, Bapak Ibu dapat skor berapa? Ada yang benar semua? Sudah, ada yang benar semua? Kelihatannya di sekolah bunda, tapi sudah ada kuncinya. Sudah, Pak Samsul nyoba atau enggak? Kalau Pak Samsul, Saya belum nyoba, Bunda. oh Belum nyoba. Iya, enggak apa-apa. Gimana Bapak Ibu, nilainya dapat berapa itu? Skornya, maaf bukan nilai, skornya dapat berapa itu? Oh ini loh, sampai ini. Paling tidak satu sekolah ada perwakilan ya? Silakan. SDN sendiri melaporkan. SDN kemarin gimana? Ada yang skornya 7, benar semua? Enggak, pertanyaan SDN sendiri skor 6 dari 7 pertanyaan. Oh, skornya 6. Oh iya. Salah satu. SD mana lagi? SD mana lagi? 1 skor 5. SDN Gebang 1 skor 5. Wah, luar biasa. Supaya 6 ya. Misalnya kami 5. 1. Oh iya. SDN Ini skor 7. skornya 6. Kira apa kita? Oh, skornya. SDN Skornya 7. Misal kami salah 1. Nah, ya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ini paling enggak kalau dengan siswa kita, kalau dengan siswa kita ya, Bapak Ibu kira-kira kalau sebelum pembelajaran melakukan seperti ini tidak ngecek dulu atau tidak? Coba saya ingin dengar dari salah satu SD, mungkin dari tadi yang pertama laporan dari SD Kemiri ya. Ya, silakan mungkin dari SD Negeri Kemiri. Kalau salah satu Mohon maaf Bunda, suaranya putus-putus Bunda. Apa?
Inggih, suaranya mohon maaf tidak jelas. Seperti ini jelas. Mohon diulangi. Ya, mungkin dari SD Negeri Kemiri bisa mewakili memberikan pendapatnya. Apakah pada saat memulai pembelajaran melakukan pengecekan terlebih dahulu siswa ini sudah paham atau belum, atau pemahamannya sampai di mana? Melakukan seperti itu atau tidak sebelum memulai pembelajaran? Silakan. Inggih, Bunda, dilakukan tiap pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman masing-masing siswa. Jadi kita bisa memberikan materi sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Wah, luar biasa sudah melakukan seperti itu ya, Bu ya? Iya, sudah, Bunda. Ini untuk semua mata pelajaran ya, Bu ya? Insya Allah untuk semua mata pelajaran. Nah, untuk semua mata pelajaran. Ya, dilakukannya sekali saja di awal atau mau misalnya pindah ke materi berikutnya dilakukan lagi. Dilakukannya hanya di awal mulai pembelajaran atau mulai di semester awal atau setiap mau pindah di materi berikutnya? Pindah ke materi berikutnya. Kita kan ada materi berikutnya. Terima kasih ya. Saya ingin mendengarkan lagi dari sekolah lain, lainnya. Mungkin dari mana lagi? Dari SD mana lagi ini Pak Samsul? Mungkin Pak Samsul yang boleh, yang ini yang bisa menunjuk ya. Menunjuk dari SD negeri mana Pak atau swasta, silahkan. Terus gini loh, ya apa caranya terapus sih? Makanya punya masalah enggak? Pak Samsul? Porong, Bunda. Oh, SD Porong, monggo dari SD Negeri Porong. Dari SD Negeri Porong, mungkin ada perwakilannya. Apakah Bapak atau Ibu guru dari SD Negeri Porong mempunyai data minat siswanya? Benar. Ada pun. Putus-putus Bunda. Gimana? Suaranya putus-putus. Oh, suaranya masih putus-putus. Saya sudah berusaha dengan keras ini. Ya, saya ulangi ya. Apakah dari SD Negeri Porong, guru Bapak Ibu gurunya mempunyai data minat siswa? Mempunyai data minat siswa? Ada datanya dari mana Bu? Dari angket. Oh, dari angket. Angketnya yang membuat siapa Bu? Gurunya. Oh, gurunya. Wah, luar biasa. Ini kelas 1 sampai kelas 6 punya data seperti itu ya? Ada Bu. Oh, ada. Oh iya, ya luar biasa. Nah, Bapak, ya terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang Bapak Ibu lakukan tadi, itulah yang diharapkan pada saat melaksanakan kurikulum merdeka, yang biasanya kita kenal dengan asesmen diagnostik, ya, asesmen diagnostik. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat lagi ini, ya, kita lihat dulu ini. Ini ada dua gambar, sebelah kiri Bapak Ibu dan di sebelah kanan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, ya, dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu, nah kondisi kelas yang ada di sekolah Bapak Ibu di sebelah kiri atau sebelah kanan Bapak Ibu? Kanan dulu. Kondisi kelas yang kanan. Apakah ada yang di sebelah kiri kondisinya? Kondisinya ada yang di sebelah kiri? Ada enggak? Atau pernah tidak merancang tempat duduk di sebelah kiri?
Pernah Bunda. Pernah Bunda, salah satu tentu aja. Bunda. Saya ingin pendapat ya. Itu tadi di luar. Saya tuh masih. Ibu yang berpendapat, apakah penataan kursi meja yang ada di sebelah kanan itu salah? Tidak. Kan banyak pilihan ya Bapak Ibu yang sebelah kanan. Tidak. Alasannya apa Bu? Kok menata kursi seperti sebelah kanan? Saat anak-anak melaksanakan PTS maupun PAS. Nah, jadi pada saat ulangan misalnya ya, ada penilaian. Apalagi menata seperti sebelah kanan itu pada saat apa lagi? Pembelajaran bagaimana? Saat pandemi Bunda. Oh, pada saat pandemi. Pada saat pandemi. Terus yang lain lagi. Yang lain lagi. Kapan Bapak Ibu menata kursi seperti yang ada di sebelah kanan? Ya. Misalnya pada saat apa? Rapat wali murid, ini muridnya dulu. Ya, ini siswanya belajar, proses pembelajaran. Kira-kira waktu apa? Nah, pernah tidak Bapak Ibu guru mendemonstrasikan? Jadi pembelajarannya itu mendemonstrasikan sesuatu alat misalnya di depan kelas, ya. Nah, pengaturan kursi seperti yang ada di sebelah kanan boleh Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ada hal yang mau didemonstrasikan, alatnya hanya satu. Nah, itu boleh dipakai seperti yang sebelah kanan. Nah, jadi bukan berarti yang sebelah kanan itu haram hukumnya, tidak Bapak Ibu ya. Nah, tidak seperti itu, boleh, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, harapannya akan banyak penataan meja kursi seperti yang ada di sebelah kiri. Harapannya seperti itu. Nah, mengapa seperti itu? Nanti jawabnya. Nah, saya lanjut lagi yang ini. Bapak Ibu, lima siswa. Di dalam benak mereka bermacam-macam. Saya ingin satu tanggapan dari Bapak Ibu. Apakah di kelas Bapak Ibu yang jumlah siswanya mungkin 20 sampai 28 orang, ya. Apakah di benak mereka ada yang sama dengan ini, atau 28 itu ya 28 pemikiran yang berbeda-beda yang ada di dalam benaknya? Saya ingin pendapat dari salah satu. Halo, ya Pak Samsul mungkin bisa menunjuk salah satu dari sekolah mana Pak? SD Taman Pendidikan Islam. SD Taman Pendidikan Islam. Iya. Ya. Ya Pak. SDTPI Porong Bunda. Ya, halo. Iya. Ya, monggo dari SDTPI Porong, monggo. Menanggapi. Bisa diulangi lagi Bu? Ya, dari gambar ini, anggap saja ini ada 5 siswa. 5 siswa yang ada di atas ini, yang ada di gambar ini adalah hal-hal yang dipikirkan oleh siswa. Kira-kira menurut Bapak, di kelas Bapak, apakah ada siswa yang seperti ini? Kemudian penyikapan dari Bapak seperti apa? Ya, ada Bu. Bagaimana? Ya, bagaimana Pak? Ya, Bu, sebentar ya.
terputus-putus ini sinyalnya. Enggak. Ya sudah, ya. Ini. Sudah beneran dari sini Bu. Ini akan disampaikan oleh Bu Wirin tuh. Baik, Bu, tentunya di sekolah kami selalu ada di setiap jenjang, karena siswa memang unik dengan kondisinya masing-masing, dengan pola pikir dan masing-masing. Dan kami selalu berusaha untuk mewadahi semua pikiran anak-anak, tetapi kita juga punya strategi untuk menuju tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita sampaikan, tanpa harus menyamakan persepsi atau pola pikir anak-anak. Jadi kita bisa mengikuti atau mengarahkan pola pikir anak-anak untuk menuju tujuan pembelajaran bersama. Seperti itu, Bunda. Strategi yang sudah dilakukan misalnya bagaimana, Bu? Misalnya, katakan ada satu pembahasan yang membahas tentang misalnya pecahan. Kemudian ada karakter siswa kami yang dia lebih pada humaniora atau lebih pada bahasa seperti itu ya. Nah, kita akan menyelami atau menjelaskan berbagai metode yang visual atau yang auditori atau yang pola pikirnya melalui dengan sosial. Kita akan bagikan contoh dengan pola pikirnya anak-anak. Tetapi ujungnya akan mengarah pada setelah kita mengetahui tadi yang di awal disampaikan sampai di mana pemahaman anak-anak terhadap materi yang akan disampaikan. Ya, luar biasa. Wah, ini luar biasa dari SD TPI Porong ya. Nah, ini gurunya hebat, kepala sekolahnya hebat, pengawasnya juga hebat ini. Nah, Bapak Ibu yang disampaikan oleh teman kita dari SD TPI Porong ini, itulah yang diharapkan dalam pembelajaran dengan menggunakan kurikulum paradigma baru. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita ini beragam Bapak Ibu. Ya, jadi anak-anak kita ini beragam. Karena anak-anak kita beragam, perlakuannya juga tidak mungkin sama. Tetapi apakah terus berarti Bapak Ibu harus mengajar dengan menggunakan apa ya? Kita di kelas 1 dengan kelas 4 kita istilahkan dengan modul ajar ya Bapak Ibu ya. Ya Bu. 28 RPP ya enggak Bapak Ibu, tidak seperti itu. Tetapi ada teknik-teknik tertentu. Kata kuncinya adalah Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah di dalam pembelajaran paradigma baru ya, pembelajaran paradigma baru, Bapak Ibu harus mempunyai data tentang siswa. Caranya bagaimana? Lakukan asesmen diagnostik. Jika pada saat Bapak Ibu menggunakan kurikulum 2013 belum pernah melakukan seperti itu, sekarang lakukan Bapak Ibu. Ya, sekarang lakukan. Jadi kunci keywordnya yang pertama adalah lakukan asesmen diagnostik supaya Bapak Ibu mempunyai data tentang siswa yang akan Bapak Ibu berikan materi, berikan pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu pahami betul bahwa siswa kita ini beragam. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak bisa memberikan apa ya, transformasi materi itu dengan hanya menggunakan sekedarnya saja, tapi harus memperhatikan adanya perbedaan siswa itu. Tadi kebetulan saya ini Bapak Ibu, ini cerita sedikit ya Bapak Ibu ya. Kebetulan tadi saya membuka kegiatan workshop ya Bapak Ibu ya, workshop tentang sekolah dasar. Untuk apa ya, saya mau mengatakan sangat sejalan dengan adanya kurikulum merdeka. Bagaimana dengan adanya perbedaan gender, maka
perbedaan perlakuan pembelajaran itu sangat penting. Kalau Bapak Ibu mendengar ada perbedaan gender, itu bukan hanya dari segi perbedaan jenis kelamin Bapak Ibu, tetapi karakteristik, minat, profil siswa itu semuanya diperhatikan. Nah, ini sangat relevan sekali Bapak Ibu, ya, bahwa siswa kita itu luar biasa Bapak Ibu perbedaan gendernya. Ya. Nah, saya lanjutkan ini. Ini dari gambar yang sederhana saja Bapak Ibu. Ini sudah jelas bahwa dari kita sendiri pun mungkin ada yang suka di sebelah kiri, ada yang suka di sebelah kanan, begitu ya. Kalau Pak Samsul kira-kira kalau makan bubur sukanya gimana? Sebelah kiri. Dicampur dulu ya semua ya. Gitu ya. Kalau yang kanan ini kan enggak. Ini mau makan ini kan ini ya. Tetap tertata gini ya, tetap tertata. Kalau ini kan langsung dicampur gitu jadi satu ya. Nah, ini kan hal yang sederhana. Artinya memang siswa kita ini punya banyak sekali apa ya? Minatnya tuh luar biasa ya. Nah, kita lihat dulu ini juga sama yang tadi ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi mengatakan, ini tadi yang Bapak Ibu dari Porong gitu ya, dengan tadi yang sebelumnya ya, itu sudah luar biasa menjelaskan apa yang sudah dilakukan di sekolah. Nah, Bapak Ibu secara umum, kalau Bapak Ibu ingin di dalam pembelajaran paradigma baru itu merancang kegiatan pembelajaran yang bermakna, maka alurnya adalah yang pertama, Bapak Ibu menetapkan tujuan pembelajarannya yang sesuai dengan capaian pembelajaran itu ya, atau kalau untuk kelas selain kelas 1 dan kelas 4 yang masih menggunakan K13 menggunakan tujuan memilih atau apa ya, melaksanakan tujuan pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran yang sesuai. Nah, Bapak Ibu, poin nomor 2 ya, poin nomor 3 ini sering kita lewati. Bapak Ibu. Ya, saya dulu kan juga lama mengajar ya Bapak Ibu ya. Ini saya sendiri ya. Pada saat mengajar, saya sering melewatkan ini Bapak Ibu. Saya nggak peduli siswa saya kayak apa. Pokoknya materi saya tercapai. Tujuan pembelajaran saya tercapai, materi saya habis saya berikan kepada siswa. Saya lupa bahwa siswa itu antara kelas 1A dengan kelas 1B misalnya, ya, kelas 2A dengan 2B dengan 2C itu tidak sama. Lupa dengan itu. Nah, apalagi dengan ini Bapak Ibu, saya tidak memperhatikan kondisi awal siswa saya itu, dia itu sebenarnya pemahamannya sudah sampai gimana sih. Kadang-kadang saya tidak mengecek. Ya. Nah, Bapak Ibu, harapan kita dan ini harus dilakukan oleh Bapak Ibu pada saat memulai pembelajaran. Setelah Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran sehingga menjadi satu alur berdasarkan karakteristik sekolah, karakteristik siswa yang ada di yang nanti akan diajar Bapak Ibu. Lakukan ini Bapak Ibu, analisis situasi kelas dan kebutuhan pelajar, kebutuhan siswa. Tanyakan kepada siswa, di rumah belajar dengan siapa? Ya, di rumah belajar dengan siapa? Teman-temannya siapa? Pada saat belajar, misalnya belajar IPA gitu ya, atau nanti IPAS gitu ya, gabungan antara IPA dengan IPS itu, IPAS. Kalau suka tidak dia dengan mata pelajaran IPAS itu? Suka tidak dia dengan pelajaran PJOK? Itu Bapak Ibu harus tahu ya. Nah, nanti dari situ Bapak Ibu bisa mengambil langkah. Oh, anak-anak yang tidak suka itu harus diapakan? Ya, harus diapakan. Nah, ini langkah 2 dengan langkah 3 ini Bapak Ibu lakukan. Ini dilakukan Bapak Ibu. Paling tidak Bapak Ibu sudah menunjukkan bedanya. Oh, sekarang saya ini loh melaksanakan, tinggalkan yang kurang baik pada saat melaksanakan kurikulum 2013. Yang sudah baik dikatakan. Dari metode saya kira Bapak Ibu sudah luar biasa ya. Kemudian yang nomor 5, ya, nomor 5 juga begitu Bapak Ibu saya yakin sudah biasa menyusun modul ajar atau RPP gitu ya. Kemudian Bapak Ibu ini
ya Bapak Ibu ini. Poin nomor 6, kesepakatan yang Bapak Ibu lakukan dengan menyepakati bagaimana model pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Siswa diajak diskusi, Bapak Ibu. Siswa diajak diskusi, ya. Pembelajarannya ingin bagaimana. Jadi tidak serta-merta semuanya dari Bapak Ibu. Ya. Ini mohon maaf, saya kaitkan dengan sekolah responsif gender tadi, karena kebetulan tadi saya membahas di situ sedikit ya. Jadi di dalam pelaksanaan sekolah responsif gender, kalau kita kaitkan dengan kurikulum merdeka, salah satunya adalah siswa diajak untuk mengambil keputusan. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu. Di dalam sekolah yang responsif gender ini artinya memperhatikan apa namanya? Sosial budaya siswa, kemudian memperhatikan jenis kelamin siswa, minat siswa, profil siswa. Nah, itu salah satunya di dalam manajemen pendidikan adalah siswa diajak untuk mengambil keputusan, mengambil kesepakatan. Nah, ini ada di sini pas sekali Bapak Ibu untuk merancang kegiatan pembelajaran yang bermakna. Ya, diajak anak-anak, kalian mau belajarnya bagaimana? Ya. Bagaimana cara memilih ketua kelompok? Ya, anak-anak diajak bicara Bapak Ibu. Nah, kemudian assessment ya, assessment kita tidak membahas sekarang, kemudian melakukan refleksi. Nah, Bapak Ibu, dari yang sudah kita diskusikan tadi, yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi, akan tergambar di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara tentang kurikulum merdeka, Bapak Ibu, lakukan ini. Ya, lakukan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, pemerintah sudah menetapkan capaian pembelajaran. Bapak Ibu akan menyusun ATP. Ya, ATP. Ini di antara Bapak Ibu pasti nanti ada yang akan mengajar kelas 1 dan kelas 4 ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, lakukan asesmen diagnostik. Ya, untuk apa melakukan asesmen diagnostik? Supaya bisa ini. Ya, nanti ada contoh-contoh sedikit Bapak Ibu. Bagaimana rancangan pembelajaran berdiferensi Bapak Ibu akan terbaca di modul ajarnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, ujung tombak dari penilaian itu Bapak Ibu melakukan asesmen, baik asesmen formatif maupun sumatif. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah banyak belajar tentang kurikulum merdeka Bapak Ibu. Di kurikulum merdeka, khususnya untuk pembelajaran berdiferensiasi, itu salah satu salah satu literatur yang digunakan ada dari yang ditulis oleh Carol N. Tomlinson tahun 2001. Tomlinson itu menuliskan bahwa kebutuhan belajar peserta didik itu dilihat dari 3 hal, yaitu dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Nah, ini kalau mau dikembangkan lagi Bapak Ibu itu bisa dilihat dari sosial budaya gitu ya, karakteristik siswa itu sebenarnya kalau mau dikembangkan lagi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara kurikulum merdeka, kita tidak akan lepas dari yang dinamakan dengan belajar berdiferensiasi, memperhatikan, menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu siswa. Ini loh Bapak Ibu, individu siswa. Siswa kita punya karakteristik individu yang berbeda-beda, nggak bisa disamakan semuanya. Ya, nah contohnya ini Bapak Ibu, kalau dari segi kesiapan belajar, mudah-mudahan terbaca. Bapak Ibu yang nobar mudah-mudahan terbaca. Ya, kalau tidak ini saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di kesiapan belajar Bapak Ibu pada saat memulai pembelajaran, Bapak Ibu sudah mempunyai data. Oh, siswa saya sudah putus Bunda. Tampaknya terputus Bunda.
Bapak Ibu silakan. Gangguan jaringan, Bunda. Tampaknya masih terputus. Ya, Bunda. Selebar Bapak Ibu, sabar ya. Kita memang hidup ini menghadapi ujian ya. Kita harus sabar karena orang yang tangguh itu yang diuji. Silakan Bunda. Masih masalah jaringan di dinas mungkin Bunda. Bapak Ibu, beliau terlempar, masih semangat ya biar diselesaikan. Sabar Bapak Ibu ya, biar diselesaikan ya. Ini hal yang menarik luar biasa yang tadi digambarkan melalui gambar yang para beliau ini memang sebelum jadi Kepala Bidang Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo adalah praktisi ya, lama menjadi guru dan menjadi kepala sekolah, terakhir kepala SMP Negeri 1 Sedati sebagai sekolah penggerak, dan beliau juga sebagai penulis yang banyak menulis tentang pendidikan dan kependidikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetap sabar menunggu. Hal yang disampaikan cukup menarik, sangat gamblang. Walaupun kita diuji sinyal ya. Memang begini sinkronus itu kendalanya di sinyal ya. Tetap sabar, kita tunggu dulu. Mudah-mudahan jaringan lebih lancar. Ya. Saya coba hubungi dulu Bapak Ibu. Ya, memang ada plus minus antara Zoom dan Jimit. Kali ini kita pakai Jimit. Kebetulan kalau Jimit ini kan kapasitasnya bisa 1000. Kita sudah berupaya agar meminimalisir jumlah akun agar lebih lancar. Satu sekolah bisa kita usahakan 1 akun. Tapi kalau tiap kita belum memadai, tapi rasanya ini nyambung ya. Halo, SDIT Insan Kamil bisa menerima ini? SDIT Insan Kamil, halo. Siap, bisa. Oke, dulu. Ya. Halo Pak Samsul. Program ini sebenarnya sebenarnya nggak benar, cuma karena apa kata saya ya. Pokoknya intinya dari kamu. Ya, halo. Ya.
lagi. Ya, mohon maaf terputus lagi Bapak Ibu. Ya, ya sudah ya. Nah, Bapak Ibu saya ingin tahu. Kira-kira begini, ya. Misalnya ada siswa yang mendengarkan gurunya sedang menerangkan topik hewan, padahal dia tidak suka dengan topik itu. Kira-kira mengapa dia tiba-tiba suka mendengarkan gurunya menjelaskan? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Penyebabnya apa? Ya, kira-kira apa Bapak Ibu? Monggo, mungkin dari metode yang dipakai menyenangkan. Ini ada yang chat ya. Apalagi kira-kira? Metode dari gurunya ya, menyenangkan ya. Kira-kira apalagi penyebabnya? Digunakan juga menarik alat peraga. Oh iya, jadi alat peraga yang digunakan yang untuk menjelaskan. Gurunya cantik juga. Gunakan gurunya menarik, alat peraganya menarik, gurunya cantik. Ini pasti bapak ini yang gitu ya. Model pembelajaran yang digunakan menarik. Atau gurunya juga memang menjelaskannya dia menarik gitu ya. Gurunya menjelaskan menarik ya. Itu yang dinamakan dengan minat belajar siswa situasional. Ya, situasional. Jadi dia tiba-tiba berminat ya karena faktor eksternal ya. Nah, tapi ada juga kemungkinan yang kedua Bapak Ibu. Kemungkinan yang kedua itu karena faktor individual. Jadi faktor individual itu Bapak Ibu ketika gurunya menerangkan tentang tentang hewan itu tadi ya, tentang hewan itu tadi, dia tertarik, padahal gurunya itu menerangkannya nggak enak banget gitu ya, mungkin gurunya suaranya pelan atau tidak menggunakan alat peraga. Nah, itu dia bisa mendengarkan dengan baik karena dia memang berminat. Itu yang dimaksud dengan minat belajar individual. Nah, Bapak Ibu, di kelas kita mungkin terjadi seperti itu. Ada siswa yang minat karena individual dan bisa juga minat karena situasional. Yang terakhir Bapak Ibu, ya yang terakhir, jadi bisa saja Bapak Ibu memperhatikan adanya pembelajaran yang berbeda-beda di kelas, berdiferensiasi itu karena adanya profil belajar siswa kita. Jadi karena faktor lingkungan, faktor sosial budaya, gaya belajar, multiple intelligency. Nah, ini harus Bapak Ibu punya data seperti itu dan itu harus dimiliki oleh semua guru guru mata pelajarannya iya, guru kelasnya iya. Jadi guru PJOK, guru agama, guru bahasa Inggris, guru kelas apalagi harus mempunyai data tentang profil belajar siswa. Pastikan punya Bapak Ibu. Lingkungan belajarnya di mana? Kalau dia lingkungan belajarnya daerah tambak, kalau Bapak Ibu terlalu banyak bercerita tentang pegunungan, dia nggak akan tertarik gitu. Ya, gaya belajarnya dia misalnya dia kinestetik, terus Bapak Ibu tidak pernah memanfaatkan metode pembelajaran yang menyebabkan anak-anak bergerak, dia mungkin saja tidak tertarik. Misalnya begini, ini misalnya Bapak Ibu sedang mengajar gitu ya, Bapak Ibu sedang mengajar. Bapak Ibu sudah punya data, oh di kelas saya itu ada siswa yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Bapak Ibu mengajar materi apa Bapak Ibu ya? Misalnya materi apa ya Bapak Ibu ya? Makhluk hidup misalnya seperti itu. Nah, saya ingin dengar pendapat dari Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai pengajarnya ada anak auditori, kinestetik, visual, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Persiapannya bagaimana? Monggo, dari siapa ini yang belum? Dari SD mana? Untung Suropati atau mana ini? SD Bluru Kidul, silakan. Seperti apa?
Ya, halo. Saya ulangi ya pertanyaannya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara Bapak Ibu mengajar tentang materi makhluk hidup tadi ketika Bapak Ibu mengetahui bahwa di kelas Bapak Ibu itu ada siswa auditori, kinestetik, dan visual misalnya. Ini tadi Pak Siswanto menjawab ini ya, menggabungkan semuanya agar berjalan dengan baik. Mungkin Pak Siswanto bisa menjelaskan menggabungkan itu maksudnya bagaimana? Monggo Pak Siswanto. Dari SD mana Pak Siswanto? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Bucang 2, Ibu, SD Bucang 2 Sidoarjo. Jadi ya, masalah kemampuan anak yang berbeda-beda itu bisa digabungkan semuanya, Ibu. Jadi ada auditori, ada kinestik, dan yang lain sebagainya. Jadi supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jadi kita memberikan tugas ke anak-anak itu bukan hanya auditori aja atau kinestik aja, tapi digabungkan semuanya. Jadi nanti anak yang cuma auditori aja itu bisa melakukan kinestik juga, seperti itu. Tugasnya contohnya apa, Pak? Tugasnya tetap seperti ya, kan namanya kalau tentang hewan, pengamatan tentang hewan, berarti anak-anak itu juga selain pembelajaran dalam kelas, juga pembelajaran di luar kelas. Jadi mengamati hewan-hewan yang ada di sekeliling sekolahan, Ibu. Kira-kira kalau di SD Pucang 2 ada hewan apa aja, Pak? Ya. Kalau yang di SD Pucang 2 kira-kira bagaimana? Kalau auditorinya di kelas itu bisa mendengarkan suara binatang, Ibu. Jadi kita tampilkan untuk slide-nya, terus kemudian kita tampilkan, otomatis auditorinya anak-anak bisa mendengar, oh ini suara ini, seperti itu. Sip. Ya, terus Pak? Ya. Ya, kalau kinestiknya, jadi anak-anak itu pengamatan di luar halaman sekolah, itu ada hewan apa aja, seperti itu. Ya, memang kalau di Pucang 2 itu jarang sekali Bu hewan-hewannya. Cuman mungkin yang ada, mungkin katakanlah mungkin ada nyamuk atau mungkin yang lain sebagainya. Ya. Alat gitu ya Pak ya? Iya, soalnya kan memang kan harus digabungkan itu. Soalnya setiap anak itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Iya. Iya. Pertanyaan saya Pak Sis, apakah anak auditori disuruh mendengarkan, anak visual disuruh lihat video misalnya, anak disuruh kinestik disuruh jalan-jalan atau bagaimana? Enggak Bu, jadi kita gabungkan semuanya Ibu. Jadi kita gabungkan semuanya supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik. Jadi anak yang auditori ya itu otomatis kan dia hanya mendengarkan saja. Otomatis kita juga arahkan untuk ke kinestiknya. Jadi supaya meskipun dia nggak suka, tapi tidaknya dengan terpengaruh dengan teman-temannya yang melakukan pengamatan yang ada di luar, itu anak-anak itu merasa kayaknya menyenangkan, ya, pengen ikut, ada apa aja, seperti itu. Kalau cuma visual aja, jadi sama. Jadi supaya anak-anak itu semakin penasaran ya, bagaimana untuk pembelajaran selain visual. Jadi makanya tadi saya tekankan bahwa itu penggabungan semuanya, Ibu. Ya terima kasih Pak. Ya, luar biasa. Sehingga menumbuhkan rasa ingin tahu kepada anak-anak. Ya, betul. Ya luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, dari yang dijelaskan Pak Sis tadi, bukan berarti Bapak Ibu misalnya memisah-misahkan anak, tidak harus seperti itu juga, tetapi bisa saja misalnya hari ini Bapak Ibu di jam ini pembelajarannya menggunakan video yang ada tulisannya dan ada suara. Kemudian pertemuan berikutnya Bapak Ibu memfasilitasi anak-anak sekarang kita berkeliling lingkungan sekolah. Nah, jadi artinya dengan anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda itu terfasilitasi. Jadi tidak selalu anak-anak duduk manis saja mendengarkan video, tidak selalu begitu. Melihat video gitu tidak selalu begitu. Ya, itu dari sisi
dari sisi proses ya, yang dijelaskan oleh Pak Sis tadi itu adanya perbedaan, adanya diferensiasi pada saat proses pembelajaran. Proses diferensiasi tidak hanya di dalam proses, tapi bisa juga dari tugas yang dikumpulkan. Ya, nah ini saya ingin mendengarkan dari pendapat lain selain Pak Sis. Kalau dari sisi tugas, entah itu tugas kelompok atau tugas individu, itu kira-kira bagaimana kalau ada Bapak Ibu mendapati anak-anak yang ada perbedaan gaya belajarnya, caranya seperti apa? Materinya sama, misalnya masih makhluk hidup tadi. Sekarang dari tugas yang diberikan, monggo dari itu Bunda di dalam chat ada dari mana? SD Negeri Lebo ingin berpendapat? Ya. Boleh. Ya, monggo dari SD Negeri Lebo ya. Sementara di dalam chat juga ada Bunda. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Neti, berkenaan dengan perbedaan profil belajar, kesiapan belajar dan bakat minat, kita sehendaknya membuat sebuah RPP berdiferensiasi. Nah, dari RPP diferensiasi nanti kita hasilkan diferensiasi produk. Diferensiasi produk dengan materi makhluk hidup ini bisa kita buat anak-anak untuk profil belajar auditori. Ini kita bisa meminta anak-anak untuk membuat video berupa macam-macam makhluk hidup. Gaya belajarnya yang visual pun juga bisa dengan menggunakan produk video juga. Sedangkan kinestetis itu produknya langsung bermain peran makhluk hidup seperti itu. Ya. Seperti itu Bu Neti. Ya, terima kasih luar biasa ini dari SD Negeri Lebo ya. Jadi Bapak Ibu, harapannya di kurikulum Merdeka itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau kita, mungkin zaman kita terbiasa dengan Pak Samsul bisa dengar suara saya? Ya, bisa ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin zaman Pak Samsul sekolah dulu, itu guru kalau memberikan tugas itu ya sudah semua sama untuk semua siswa ya. Nah sekarang Bapak Ibu di kurikulum Merdeka harapannya Bapak Ibu memperhatikan dari salah satunya dari gaya belajar siswa itu. Jadi adanya diferensiasi produk dari tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Jadi tidak hanya semuanya misalnya buat video semua loh. Mungkin anak yang suka nulis dia enggak suka buat video Bapak Ibu. Anak yang suka nulis Bu, saya boleh enggak membuatnya dalam bentuk suatu karya tulis ya, membuat laporan sederhana. Nah, itu harus Bapak Ibu fasilitasi ya. Nah, contoh yang lain misalnya Bapak Ibu ya. Ini yang paling sering sekali di pelajaran apapun ya Bapak Ibu ya, di pelajaran apapun biasanya Bapak Ibu memberikan bacaan gitu ya, bacaan ya. Nah kita kadang-kadang sering Bapak Ibu ya, lupa memberikan bacaan hanya satu jenis saja. Nah padahal misalnya bacaan yang diberikan itu bacaan tentang pertandingan sepak bola ya. Padahal di situ Bapak Ibu tidak semua anak suka dengan sepak bola. Belum tentu anak laki-laki suka sepak bola. Juga belum tentu sebaliknya anak perempuan tidak suka sepak bola. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tahu, di siswa saya itu ada anak yang suka dengan seni, ada anak yang suka dengan olahraga, ada anak yang suka dengan keterampilan misalnya. Bapak Ibu memfasilitasi bacaan yang beragam. Ya, anak-anak misalnya diminta untuk membuat di SD kelas 6 ada ini ya, ada teks prosedur mungkin ya di SD kelas 6, di kelas tinggi sudah ada teks prosedur. Nah, itu diminta membuat diminta untuk membuat teks berdasarkan teks yang sudah diberikan atau anak-anak diminta membaca, tetapi bacaan yang diberikan sesuai dengan minatnya anak-anak.
Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan kita belajar hari ini, belajar sama-sama ini, Bapak Ibu, apa yang sudah ada di kurikulum 2013, ada metode pembelajaran project based learning, discovery learning, ya, inquiry learning, itu silahkan Bapak Ibu lakukan pada saat kurikulum pembelajaran paradigma baru ini. Silahkan Bapak Ibu lakukan, ya, apa yang sudah Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran seperti itu silahkan dilakukan. Nah, Bapak Ibu dilengkapi lagi, lakukan asesmen diagnostik, lakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, ya. Kemudian lakukan asesmen yang memang asesmen yang memberikan penguatan literasi dan numerasi. Jadi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu oh ini ada dari Pak Sukron dari SD Juwet Kenongo mau berbagi modul ajar sebelum pembelajaran ya. Di modul tersebut dilengkapi dengan link video dan fokus pada pembelajaran yang dipelajari. Menggunakan buku di mana dengan dapat menggabungkan ini sama ya dari SD Buru Kidul, SDIT Insan Kamen Sidoarjo melalui ragam aktivitas ya. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, Pak Samsul yang ini ya. Mungkin saya terlalu panjang juga menyampaikan. Ini tadi dari satu guru mau berbagi, monggo saya serahkan ke Pak Samsul ya. Terus sementara saya kembalikan ke Pak Samsul, saya akhiri dulu ya Pak Samsul ya. Nanti mungkin ada pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan. Ya, terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan beliau, Bapak Ibu, ya, jadi pencerahan bagi kita. Nah, sekiranya ada yang bertanya, diberi kesempatan untuk, mohon maaf ya, dua penanya saja, ya, karena kita asik hari ini ya, dan percayalah suatu saat bisa bersambung. Ya, kami juga masih perlu kehadiran beliau juga, Bunda, suatu saat. Ini dua penanya saja, masing-masing penanya mengajukan satu pertanyaan saja. Disilakan, nanti sebutkan nama, unit kerja, dan kecamatan mana. Silakan. Pak Siswanto, satu. Ada yang lain? Yang satu Pak Siswanto. Silakan kalau ada yang lain. Pak Dian, oke, cukup. Jadi yang satu dari Kecamatan Sidoarjo Pak Siswanto, yang kedua dari Kecamatan Porong Pak Sukron Dian. Disilakan Pak Sis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Pak Siswanto dari SD Bucang 2 Sidoarjo. Saya ingin menanyakan ke Bu Neti. Tadi waktu awal-awal tadi mengerjakan beberapa soal itu dari Bu Neti, itu saya amati apakah IKM itu tidak perlu menyusun atau merancang pembelajaran, Ibu, merancang pembelajaran atau RPP, Bu. Itu yang semua saya tanyakan. Oke, dikumulasi dulu Bunda ya. Dari Pak Sukrodian silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Pak Samsul dan Bu Neni. Kata kuncinya adalah Bu Neti. Kata kuncinya yang saya tanyakan yang pertama terkait dengan IKM ini yang sudah saya praktekkan ini menggunakan modul ajar, Bu. Jadi gini ceritanya. Jadi hari ini jam 12 misalnya PB6, besoknya PB6, maka jam 12 siang ini saya harus nge-share ke murid saya. Itu sudah saya lakukan selama kurang lebih 1 tahun, dan responsif dari warga belajar, artinya anak-anak dan orang tuanya itu respon. Kenapa? Karena sudah ada bentuk konkret di situ di mobil itu ada link videonya, juga ada tugas
LKPD-nya. Namun yang ingin saya tanyakan, apakah di IKM nanti bisa memberikan dari hasil guru kita yang sudah dikonsep, baik itu bentuk modul ajar. Kalau RPP saya yakin semuanya bisa adopsi, tapi kalau modul ajar ini saya pikir belum ada. Selama saya mengajar ini dari tahun ke tahun masih diminat bukan dengan LKS, mohon maaf. Nah, Pak Samsul mohon izin dan Bu Neti, tolong teman-teman guru, saya juga ingin menggugah teman-teman untuk bisa menghasilkan sebuah produk, Bu Neti. Apakah bisa nanti di IKM itu kita jadikan produk kalangan sendiri dari modul ajar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda. Langsung saya jawab ya. Ya, terima kasih. Dari Pak Siswanto dulu. Ya, dari Pak Siswanto dulu. Saya ingin begini, memastikan pemahaman Bapak Ibu. Ya, memastikan pemahaman Bapak Ibu. Kalau di kurikulum 2013, pemerintah menetapkan tentang pembelajaran itu dalam bentuk KI dan KD. Kalau di kurikulum Merdeka apa namanya Bapak Ibu? Kalau kurikulum Merdeka namanya apa? Capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran. Ya, sip. Ya, sudah. Terus yang kedua, kalau di K13 kita mengenal dengan yang namanya silabus. Di kurikulum Merdeka itu analog dengan apa, Bapak Ibu? Saya tidak mengatakan sama persis ya, saya mengatakan analog. Itu dengan apa Bapak Ibu? Kalau di kurikulum Merdeka, silabus di kurikulum 2013, kurikulum Merdeka analog dengan apa? Modul. Alur, tujuan, pembelajaran, ATP ya Bapak Ibu ya, ATP ya. Nah, kalau di K13 ada RPP, kalau di K13 ada RPP, maka di kurikulum Merdeka analog dengan apa Bapak Ibu? Modul ajar. Modul ajar. Modul ajar, sudah ya Bapak Ibu ya, dengan modul ajar. Nah, ini saya sekaligus tadi yang pertanyaan pertama dengan yang kedua ya. Jadi Bapak Ibu ya, kalau ditanya, apakah Bapak Ibu kalau mau mengajar harus membuat modul ajar? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Sama dengan di K13. K13 juga buat RPP. Kurikulum Merdeka ya buat modul ajar. Ya, membuat modul ajar. Iya. Nah, Bapak Ibu, ada Bapak Ibu masih ingat Merdeka Belajar episode 1 itu apa sih Bapak Ibu? Salah satunya yang Bapak Ibu ingat apa? Ada apa Bapak Ibu? Yang menyangkut tentang RPP. Yang menyangkut tentang RPP. Merdeka Belajar episode 1. Tidak ada UN. Oh, itu kan tentang UN. Yang menyangkut tentang RPP. RPP 1 lembar. Yang bilang RPP 1 lembar itu Kecamatan Sidoarjo sama Porong. Padahal Menteri itu tidak bilang begitu. Menteri tidak bilang RPP 1 lembar. Yang disampaikan adalah RPP memuat komponen minimal 3, kan begitu. Tujuan pembelajaran, kegiatan, dan penilaian. Merdeka Belajar episode 1 berlaku juga sampai sekarang Bapak Ibu, itu kan nggak ada dicabut Merdeka Belajar. Artinya Bapak Ibu kalau mau mengajar wajib membuat modul ajar. Berapa komponen? Minimal Bapak Ibu, minimal 3 komponen. Minimal 3 komponen. Ya, ini tadi menjawab pertanyaan Pak Siswanto ya, ya harus membuat Pak, minimal 3 komponen. Pertanyaan saya sekarang, ini ada Bu Nanu masih aktif atau Bu Maulida? Ini ada Bu Maulida di sini ya. Bu Maulida Oktavianti. Bu Maulida, kalau Bu Maulida membuat modul ajar, hanya ada di dalamnya tujuan, langkah pembelajaran,
dan ada penilaian. Kira-kira Bu Maulida merasa cukup atau tidak? Tidak cukup. Tidak cukup. Kalau Bu Maulida mau menambahkan apa? Komponen Assessment. Bu Maulida menambahkan assessment. Sudah 4 Bapak Ibu komponennya. Ya, sudah 4. Terima kasih Bu Maulida. Nah, mungkin dari Bu Ovi, saya melihat di sini ada Bu Ovi Maharani. Bu Ovi Maharani mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya. Nah, Bu Ovi, apakah cukup? Bu Neti di luar tidak cukup karena harus lengkap, Bu Neti. Jadi hanya tujuan pembelajaran dan pembelajaran. Bu Ovi mau menambahkan apa lagi? Mungkin perlu menambahkan apa? Media yang digunakan. Media yang digunakan. Bu Ovi mau menambahkan media pembelajaran sudah 5. Ya. Mungkin kalau saya jadi guru, saya supaya memudahkan teman saya membaca atau modul ajar saya mau saya kasih ke siswa misalnya, saya menambahkan daftar pustaka. Saya mau menambahkan glosarium. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Yang menetapkan siapa? Kita sebagai guru. Kebutuhan kita itu apa? Kebutuhan kita itu apa untuk membuat modul ajar itu? Kalau mau ideal banget, totalnya ada 22 komponen. Itu kalau mau ideal. Tapi kalau Bapak Ibu buat 22 itu nggak cukup, saya mau nambah jadi 25. Ya silakan Bapak Ibu. Yang tahu adalah kita sendiri yang mengajar. Nah, itu ya Pak Siswanto ya. Nah, tadi pertanyaan yang kedua ya dari Pak siapa ya, Pak Muhammad Dia kan atau siapa ya tadi ya. Nah, kalau Bapak tadi mengatakan saya mau menambahkan dengan LK. Ya itu kalau kebutuhannya Bapak memang perlu menambahkan LK supaya lebih lengkap, dan andaikan Bapak berhalangan mengajar karena ada suatu keperluan, modul ajar Bapak diberikan kepada teman yang menggantikan. Kalau lengkap sampai dengan LK-nya, assessment-nya, ya, daftar pustakanya, glosariumnya semua lengkap, itu akan sangat membantu teman yang menggantikan itu. Jadi silakan dilengkapi dengan LK. Silakan dilengkapi dengan LK. Nah, apakah Bapak Ibu mungkin ada yang bisa ya, terima kasih. Apakah Bapak Ibu bisa berbagi dengan modul ajar yang Bapak Ibu buat? Bisa. Nah, sekarang saya ingin tahu, apakah Bapak Ibu di sini sudah mengaktifkan akun belajar? Sudah? Apakah Bapak Ibu sudah pernah mengakses platform Merdeka Mengajar? Sudah. Sudah pernah membuka platform Merdeka Mengajar? Sudah. Nah, di platform Merdeka Mengajar itu Bapak Ibu, platform Merdeka Mengajar itu Bapak Ibu siswa bisa mendownload, bisa mengadopsi bermacam-macam modul ajar, dan Bapak Ibu juga bisa berbagi ke sekolah lain. Bapak Ibu bisa berbagi ke sekolah lain, ke guru-guru lain dengan mengupload melalui platform Merdeka Mengajar itu. Nah, itu jadi tadi pertanyaan yang kedua ya, ingin berbagi ke guru-guru yang lain, silahkan. Itu malah ditunggu Bapak Ibu, ditunggu oleh semua guru-guru se-Indonesia. Ya, kalau di Bapak Ibu mengikuti media sosial itu Bapak Ibu ditunggu oleh dari kementerian, itu ditunggu itu ya, upload peran sertanya. Silahkan diupload di platform Merdeka Mengajar, atau silahkan diupload ini Bapak Ibu kalau terbatas mungkin melalui ini ya, sekolah-sekolah yang ada di bawah kepengawasan Pak Samsul ini, silahkan ya, malah itu sangat diharapkan begitu Bapak Ibu nggih. Jadi silahkan Bapak Ibu berkreasi di modul ajarnya, mau Bapak Ibu berikan kepada siswa boleh, nggak apa-apa Bapak Ibu, silahkan ya, silahkan Bapak Ibu berikan sebelum mengajar begitu, jadi tahu siswa itu tahu apa yang akan dipelajari gitu. Nah, jadi hanya saya ingin Bapak Ibu berkreasi di dalam membuat modul ajar, dan Bapak Ibu
ini lebih penting lagi, tidak hanya sekedar membuat, setelah itu Bapak Ibu simpan di ruang guru, Bapak Ibu simpan di meja Bapak Ibu, bawalah modul ajar, bawalah RPP itu pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas. Nah itu ya Bapak, karena itu senjata. Ya jangan ini Bapak Ibu, supaya yang Bapak Ibu sudah rencanakan, rancang di modul ajar atau RPP itu memang dilakukan di kelas. Jadi jangan ditinggal di ruang guru, tapi dibawa ke kelas Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu mengajar. Saya kira itu Pak Samsul. Luar biasa. Terima kasih Bunda. Sungguh excellent. Ini sampai-sampai. Bapak Ibu, ya. Saya tidak hendak meng-highlight apa yang menjadi poin-poin sinkronus kita kali ini. Silakan buat resumenya secara tertulis, cara sebagaimana peribahasa Dina, untuk hal yang baik patlah pada batu agar tidak mudah hilang. Nah, karena kita bukanlah pematung dan pemahat, namun adalah penulis, karena semua dari kita pada hakikatnya adalah penulis dan literat, maka buatlah resume sinkronus kita kali ini dalam catatan khusus. Siap? Ya. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada Bunda, luar biasa. Semoga ini menjadi dari bagus dan tentunya ini sekali lagi sangat luar biasa, sangat mencerahkan bagi kami. Kita nanti suatu saat ketemu lagi Bunda, mohon berkenan dan jangan bosan. Insya Allah. Teman-teman semangat sekali. Oke Bapak Ibu, kita foto bersama sudah tadi ya. Langsung saja bisa foto bersama tadi. Baiklah. Materi sudah saya kirimkan ke Pak Samsul. Mohon izin Pak Samsul, materi sudah saya kirimkan PPT-nya ke Pak Samsul. Nanti juga sama anak. Terima kasih dan Bapak Ibu, marilah sinkronus kali ini dengan bersama-sama kita melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan bergerak untuk Kecamatan Sidoarjo dan Kecamatan Porong. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Samsul. kasih banyak Bu Nesi, Pak Samsul. Ya mohon maaf kekurangan. Ya luar biasa. Ya. Terima kasih Mas.